Selamat datang di HSC Corner, channel yang membahas tentang tips-tips untuk Anda yang mau melek di bidang perpajakan, juga mendapatkan tips bisnis dan tips di dunia investasi ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya membahas tentang hal-hal yang penting dan sebagai janji saya terhadap apa yang sudah saya kemukakan di dalam video saya sebelumnya, yaitu bagaimana memilih konsultan pajak yang baik dan andal. Ya, nah jika Anda perlu atau tidak perlu konsultan pajak, Anda bisa menyimak di video saya sebelumnya. Perlu nggak saya penggunaan konsultan pajak? Tetapi jika Anda sudah memutuskan, oke, saya mau konsultan pajak, tapi saya mau konsultan pajak yang baik dan andal, itu bagaimana caranya mengetahuinya? Nah, ini tips berdasarkan tips dari saya pribadi ya, berdasarkan pengalaman saya menjadi konsultan pajak bagi klien-klien dengan reputasi mungkin 20 tahun lebih lah ya. Ya inilah pengalaman saya yang saya sarikan. Oke, kita lihat satu persatu tips-tipsnya dari saya. Tips pertama, pilihlah konsultan pajak resmi Direktorat Jenderal Pajak. Apakah memang ada konsultan pajak resmi atau tidak? Betul teman-teman. Nah, Dirjen Pajak sudah mengeluarkan secara resmi daftar konsultan pajak yang terdaftar. Nah, caranya gimana Anda mengetahuinya? Cek nama konsultan pajak Anda, benar-benar dia adalah konsultan pajak yang terdaftar dan resmi. Kita perhatikan, masuk ke situs, kita ketik konsultan.pajak.go.id. Oke, di sini ada muncul situs demikian. Kemudian lakukan pencarian konsultan. Masukkan menu Anda tidak mengetahui NPWP yang bersangkutan, nama saja. Nah, saya contoh ya, ini nama saya, ini adalah nama saya, ini nama depan saya ya. Atau saya tulis lengkap nama saya. Silakan dicari, akan muncul nama saya di sini. Nama saya dengan NPWP dan tingkat C. Tingkat C itu artinya adalah tingkat di mana, karena guys teman-teman, konsultan pajak memiliki 3 peringkat berdasarkan izin, yaitu peringkat A, B, dan C. Peringkat A adalah konsultan pajak yang boleh melayani wajib pajak individu, tetapi untuk wajib pajak badan belum boleh. Dan untuk itu biasanya konsultan pajak harus menempuh ujian lagi. Nah, untuk menempuh ujian itu mereka akan, jika lulus, memperoleh predikat B, yaitu predikat untuk bisa melayani wajib pajak badan ya. Tetapi tidak boleh melayani wajib pajak badan PMA atau orang asing. Ketiga adalah tingkat C, yaitu tingkat yang paling tinggi, boleh melayani semua wajib pajak termasuk PMA dan orang asing. Ya, kira-kira seperti itu. Mengapa ada tingkat-tingkat di sini? Jadi silakan dilihat di sini. Anda mau ngecek jika Anda sudah mempunyai konsultan pajak atau ada penawaran dari konsultan pajak, tapi Anda mau ngecek apakah dia memiliki izin dan masih aktif. Ini salah satunya ceknya di sini guys. Ya, oke. Selanjutnya, tips kedua adalah pilihlah konsultan pajak yang sabar dan cermat ya. Ada 2 hal ya, sabar dan cermat ya. Kenapa? Karena pengisian SPT ini ada 2 langkah-langkah yang perlu ditempuh ya. Tidak semua langsung begitu saja membantu Anda mengisi tutorial. Karena kenapa? Kalau sudah membantu aja dengan cepat, Anda tidak perlu bantuan konsultan pajak ya. Pertama, kenapa sabar? Konsultan pajak harus mendengarkan dulu dari Anda, latar belakang usaha Anda, kondisi usaha Anda bergerak di bidang Anda bekerja, sumber-sumber penghasilan Anda dari mana, dan sebagainya, untuk memahami tekstur profil dari wajib pajak di mana Anda menjadi kliennya. Di situ mereka bisa menentukan wajib pajak kira-kira perpajakan seperti apa yang cocok untuk mereka berikan konsultasinya. Dan kedua juga mereka harus cermat ya guys. Kenapa? Soalnya cermat itu karena berhubungan dengan angka-angka finansial ya.
karena pajak itu juga merupakan data-data finansial yang harus direkap di SPT. Jadi walaupun Anda punya SPT hanya 3 lembar atau 2 lembar, tapi ngisinya bukan mengisi kayak formulir eh, pendaftaran rumah sakit atau apa ya, pendaftaran yang mudah yang sudah tadi, karena di situ kalau Anda salah mengisi penghasilan, salah menghitung pajak, ya tentu impact-nya bukan cuma di atas kertas itu ya. Salah bayar, bukan cuma bayarnya kurang, bisa jadi kelebihan bayar juga salah. Jadi perlu akurat dan kecermatan dalam mengisi SPT. Demikian juga jangan sampai Anda memiliki harta misalnya 100 juta, hanya isi 10 juta saja di dalam harta Anda. Nah, itu kurang cermatan. Jadi seorang konsultan pajak umumnya juga harus menjadi akuntan pajak yang teliti, ya guys. Nah, bagaimana untuk mengecek apakah mereka sabar dan mereka cermat? Ya, waktu diwawancara atau berbicara, mereka cukup mendengarkan, apakah cukup teliti untuk memahami profil Anda, memahami konteks daripada penghasilan Anda, apakah juga mereka meneliti perpajakan Anda dengan teliti, meminta data-data waktu Anda mengisi di tahun-tahun sebelumnya, memiliki arsip yang rapi. Nah, itu kriteria Anda menentukan apakah ini orang yang cermat dan bisa jadi konsultan pajak yang handal, ya. Ketiga, untuk memilih konsultan pajak yang baik dan handal adalah Anda mengecek apakah mereka adalah konsultan pajak yang proaktif, yaitu yang tetap memberitahu Anda jika ada perubahan peraturan atau ketentuan pajak yang mempengaruhi Anda atau usaha Anda, ya. Konsultan pajak yang aktif seperti itu adalah konsultan pajak yang handal. Konsultan pajak yang tidak mau mengikuti peraturan pasti ketinggalan dan bisa salah memberikan advice. Demikian teman-teman. Nah, tips yang ketiga adalah pilihlah konsultan pajak yang beretika hukum tinggi, ya. Kenapa beretika hukum tinggi? Banyak juga konsultan yang mungkin memberikan Anda advice yang berisiko, ya, atau bisa memberikan Anda tips-tips untuk menghindari dari pajak, ya, dengan cara yang menempuh risiko, ya, seolah-olah memberikan tips yang sangat bermanfaat bagi Anda, tetapi ujung-ujungnya malah menjerumuskan, ya. Nah, konsultan pajak seperti itu sebaiknya jangan Anda pakai, ya. Kenapa? Karena menurut saya konsultan pajak Anda itu menggunakan tips-tips itu kelihatannya hebat, tetapi nanti yang kena atau berisiko Anda juga, bukan konsultan pajaknya, ya. Nah, jadi kalau konsultan pajak yang bisa mempertimbangkan tips-tips tax planning yang baik, biasanya harus menjelaskan mengapa mereka bisa yakin dan dasar peraturannya apa nih untuk memberikan Anda tax planning yang lebih efisien. Oke, nah itu tips ketiga. Tips keempat adalah mintalah surat penawaran untuk jasa yang Anda inginkan. Misalnya Anda menginginkan konsultan pajaknya menghitung dan melapor pajak untuk Anda, SPT tahunan, ya. Nah, minta dulu nih berapa penawarannya, ya, supaya kenapa? Supaya tidak dikenai fee yang mengagetkan Anda. Dan kedua, skop dari pekerjaan mereka jelas. Ketiga, mungkin berdasarkan surat resmi mereka menggunakan nama usaha, tetapi izin mereka mungkin Anda bisa cek, karena Anda bisa minta di dalam surat penawaran ada pernyataan mengenai kode izin dan nomor izin mereka secara resmi, ya, sehingga Anda bisa mengecek terlebih dahulu. Itu tips keempat. Selanjutnya adalah tips kelima. Oke, tips kelima adalah pilihlah konsultan pajak yang mengerti bisnis Anda. Itu aja. Jadi kalau mereka sudah mengerti bisnis Anda, mereka mempunyai pemahaman yang baik tentang bisnis Anda, itu jauh lebih berkonteks daripada sekedar peraturan pajak yang umum untuk semua kasus. Tidak semua seperti itu, karena konteks pajaknya misalnya mereka bisa memberikan tips-tips secara umum mengenai pajakan untuk pribadi,
atau untuk badan, tetapi untuk konteks PMA mereka mungkin tidak mengetahui. Nah itu bisa memberikan advice yang salah ya teman-teman ya. Misalnya yang mengenai tips yang memiliki keahlian khusus di bidang perpajakan yang bersifat khusus, misalnya untuk transaksi dengan hubungan istimewa ya dengan anggota keluarga dari wajib pajak, juga dengan mungkin dengan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh dalam grup usaha, itu perlu konsultan pajak yang lebih khusus lagi. Dan kebetulan kami juga memiliki keahlian di bidang transfer pricing dan transaksi yang berhubungan dengan hubungan istimewa di dalam grup usaha. Nah, Anda perlu expert yang lebih, maka Anda perlu cari konsultan yang memiliki kemampuan seperti itu guys ya. Demikian tips-tips untuk memilih konsultan pajak yang baik dan andal. Jika Anda merasakan informasi ini berguna, silakan disebar atau dibagikan ke teman-teman Anda supaya mereka juga merasakan manfaatnya. Dan Anda sendiri yang merasakan manfaatnya boleh subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk memberikan notifikasi kepada video-video kami yang terbaru. Sampai di sini teman-teman, salam sehat, salam sukses.